alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binazroh musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Sahabat Faganja yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat yang berbahagia, perkenankan kultum pada kali ini tentang tingkatan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang yang khusus, dan ada pula puasanya orang yang khususil khusus. Siapakah mereka? Puasanya orang yang awam. Orang yang awam itu kalau berpuasa hanya karena keinginannya, ingin sehat, dia berpuasa karena dalam puasa ada diet. Ingin kedudukannya terangkat karena dalam puasa ada doa yang ampuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin agar derajatnya mulia karena memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi dan mulia. Semua dilakukannya karena keinginannya. Puasa ini masih ada negatifnya. Jika apa yang diinginkan di dalam berpuasa, dia tidak mendapatkan kesehatan, tidak mendapatkan kedudukan yang mulia, dia berpuasa tidak seperti yang diharapkan, lantas apakah dia masih berpuasa? Padahal puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini negatifnya. Karena dia tidak memperoleh apa yang diinginkan, bisa jadi dia katakan, tidak ada untungnya. Shaimin shaimat, sahabat Faganja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan puasanya abidin. Sudah bagus, tapi masih ada negatifnya, belum betul-betul lillah. Maka tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta itu akan rela berkorban demi yang dicintai. Dia akan mengerjakan sesuatu demi yang dicintainya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa semata-mata lillah, untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala aktivitasnya dia akan senantiasa mengerjakan perintah Allah selama aktivitas yang dilakukannya itu taat bukan maksiat. Aktivitasnya yang dibolehkan oleh agama semua dalam rangka lillah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang yang khususil khusus.
di mana ini lebih tinggi lagi. Negatif puasa orang yang khusus, yang hanya lillah, dia masih merasa mampu beramal, masih merasa bisa, otomatis masih ada penyakit hati di dalamnya berupa ujub. Yang dimaksud adalah dia melihat dirinya punya daya, kemampuan, melihat dirinya punya kebaikan dari amal-amalnya itu. Dan ini akan menghapuskan ibadah selama 70 tahun, kata Nabi. Nauzubillah min dzalik. Innal ujuba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Maka sangat berbahaya sekali orang yang masih lillah ini, maka meningkat pada puasa yang ketiga. Ketika dia beribadah, dia menyadari kemampuannya beribadah dari Allah, billah, sebab Allah, sehingga dia tidak merasa beribadah, tidak merasa berpuasa ketika dia menjalankan ibadah puasanya lillah dan billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Semua dijalankannya karena Allah, dan dia menyadari semua Allah yang menciptakan. Dirinya sudah tidak merasa mampu, dirinya tidak daya dan kemampuan. Kebaikan yang ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya disadari itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak timbul dari ananiyahnya, dari nafsunya, aku kuat, tidak lagi. Maka puasa yang seperti ini sungguh luar biasa. Puasa yang betul-betul imanan wahtisaban. Puasa yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan didasari dengan keimanan billah. Baginda Agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tingkatan ikhlas ini, utamanya di dalam berpuasa. An-nasu kulluhum halka. Semua manusia hancur binasa, merugi, lebih-lebih besok fi yaumil akhirah. Illal alimun, kecuali manusia yang alim, manusia yang berilmu pengetahuan agama atau umum. Wal alimuna kulluhum halka, mereka yang mengamalkan ilmunya ternyata juga illal amilun, orang-orang yang alim juga akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka, ternyata orang yang telah mengamalkan ilmunya pun hancur binasa, rugi, menyesal. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khotorin azim, sedangkan orang yang ikhlas ala khotorin azim, dalam tanda tanya besar. Ikhlas yang mana? Kita berada pada tingkatan puasa yang mana? Abidin umum, zahidin ayil muhibbin khusus, ayil muhibbin ayil arifin, puasanya yang arif billah, yang senantiasa lillah dan billah. Amin, soimat yang berbahagia. Mari kita kembali audensi sowan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya kita diberi keikhlasan yang betul-betul murni 24 karat lillah dan billah. Kita mohon ampunan, mohon taufik hidayahnya, mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari bersolawat, sholat apa saja yang dikuasai.
atau mengikuti kami dengan kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Demikian sahabat Fagadda yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghauth radhiyallahu an. An-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.